Arnor dan Gondor merupakan dua kerajaan besar Dunedain di awal zaman ketiga. Dua kerajaan ini bergabung menjadi satu kerajaan besar di bawah Raja Agung mereka, Isildur putra Elendil. Luas wilayah kerajaan ini mendominasi hampir di seluruh peta Middle-earth. Namun, setelah kematian tragis Isildur, kerajaan tersebut terpecah karena keturunan Isildur tidak menuntut haknya atas tahta raja. Pada tahun 861 zaman ketiga, setelah kematian Raja Erendur yang merupakan raja ke-10 sekaligus menjadi raja terakhir Arnor, Arnor terpecah oleh pertikaian dan perang saudara dan menjadi 3 bagian. Kerajaan Arthedain, Rudaur, dan Cardolan muncul dari konflik ini. Di Arthedain, garis keturunan Isildur tetap bertahan, namun di Rudaur dan Cardolan garis keturunannya terputus. Sementara itu, musuh mulai berkumpul di pinggiran negara-negara ini yang ingin mengambil keuntungan dari konflik tersebut, menghadirkan ancaman terbesar bagi tanah yang dulu dikenal sebagai Arnor. Selamat datang di istana kita. Hari ini kita akan membahas pertempuran Arnor dan Gondor di masa-masa sulit. Selama masa pemerintahan Raja Malfegil dari Arthedain, Letnan Sauron, raja penyihir dari Angmar, pemimpin para Nazgul dan pembawa cincin kekuasaan, pergi menuju wilayah utara di dekat pegunungan berkabut. Lama penghuni Middle-earth tidak menyadari bahwa dia merupakan pemimpin Nazgul yang datang ke utara untuk menghancurkan Dunedain, menciptakan peperangan sesama mereka. Dia mengusir para kurcaci dari cengkeraman mereka. Teror mulai menyebar di utara dan sang raja penyihir mendirikan kerajaan penyihir Angmar yang terletak di bagian paling utara pegunungan berkabut. Wilayahnya membentang di antara kedua sisi pegunungan berkabut. Di kerajaan itu, dia mengumpulkan manusia jahat, orc, dan makhluk keji lainnya. Kerajaan Angmar sendiri dikenal akan cuaca yang dingin dan selalu dituruni salju, dengan ibu kotanya yang bernama Carn Dûm. Di sebelah selatan Angmar berdiri bekas kerajaan Arnor. Selama masa pemerintahannya, dia hanya dikenal sebagai raja penyihir, sementara identitasnya sebagai pemimpin Nazgul tidak diketahui sampai bertahun-tahun berikutnya. Kita diberitahu bahwa dia datang ke utara dengan tujuan tunggal untuk menghancurkan kaum Dunedain di utara, mencari harapan dalam perpecahan mereka, sementara Gondor menjadi kerajaan yang kuat. Mempertimbangkan hal ini, tujuan umumnya adalah untuk melemahkan kerajaan Arnor dan Gondor, dan dia memilih untuk menyerang Arnor karena pada saat itu Arnor sudah dalam keadaan lemah karena perselisihan internal mereka. Melihat peluang dalam konflik mereka, raja penyihir melancarkan serangan pertamanya ke kerajaan Rudaur yang terbukti jatuh dengan mudah karena hanya sedikit Dunedain yang tersisa di sana dan diperintah oleh penguasa yang korup, orang bukit yang diam-diam melayani Angmar. Sementara itu, penerus Marfegil yaitu Argeleb berhasil menyatukan Arthedain dan Cardolan dari konflik itu, tetapi tidak mampu mengalahkan Rudaur yang telah jatuh ke dalam noda sang raja penyihir. Permusuhan ini dimulai ketika orang-orang Rudaur dipaksa untuk berbaris dengan kerabat mereka di Arthedain pada tahun 1356 yang berakhir dengan pertempuran Amonsul, di mana aliansi Arthedain, Cardolan, dan Alam Elf Lindon berhasil mengusirnya untuk sementara waktu. Namun, banyak yang dibantai dari kedua sisi, salah satunya yaitu Argeleb. Tahun-tahun berikutnya benar-benar terbukti menghancurkan alam utara. Di tahun 1409 zaman ketiga, Rudaur dianeksasi oleh Angmar, dan dengan kekuatan tambahan ini, raja penyihir
melanjutkan serangannya dan menyerang Cardolan. Sang penyihir melepaskan pasukan besar dari Angmar yang menerobos pertahanan mereka dan mengepung menara pengawas Amon Sul. Benteng itu dihancurkan, diratakan dengan tanah dan dibakar oleh pasukan Angmar, hingga hanya tersisa reruntuhannya yang bisa kita lihat dalam film The Lord of the Rings, yang kemudian dikenal sebagai Weathertop. Namun, batu palantir dari Amon Sul berhasil diselamatkan dan dibawa mundur ke Fornos, ibu kota Arthedain. Cardolan dikuasai. Dengan jatuhnya Amon Sul dan Cardolan jatuh di tangan Angmar, para Dunedain yang tersisa melarikan diri ke barat. Arthedain diserbu berikutnya dan Fornos, ibu kotanya, dikepung. Namun, para peri dari Grey Havens, Lorien, dan Rivendell berhasil membebaskannya. Tentara gabungan elf yang dipimpin oleh Elrond berhasil mengalahkan Angmar, tetapi tidak sepenuhnya. Dan konflik tersebut membuat Arthedain sebagai kerajaan manusia terakhir di utara terkunci dalam perjuangan sengit melawan Angmar selama 600 tahun. Urusan di selatan juga jauh dari kata tenang. Kaum Esterling terus menjadi ancaman, tetapi superioritas militer Gondor memungkinkan Romendasil I untuk benar-benar mengalahkan tuan rumah Esterling pada tahun 1248 dengan bantuan orang-orang Rovanion yang nantinya akan menjadi kaum Rohirrim. Perselisihan internal juga berperan. Para bangsawan membenci Raja Valakar yang merupakan raja ke-20 Gondor karena menikahi seorang putri Rovanion. Pada tahun 1250, Valakar dikirim oleh ayahnya sebagai duta besar untuk Vidugavia, seorang pangeran dari utara yang menyebut dirinya sendiri Raja Rovanion, yang kerajaannya berada di antara Mirkwood dan The River Running, dan merupakan bangsa yang telah membantu Gondor dalam perang melawan Esterling. Valakar ditugaskan untuk mempelajari bahasa, tata krama, dan kebijakan orang utara ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Valakar mulai jatuh cinta dengan putri sang raja yang bernama Vidumavi, hingga menikahinya dan dikaruniai seorang putra, Eldakar. Setelah beberapa tahun, Valakar kembali ke Gondor. Namun, para petinggi Gondor tidak setuju pewaris mahkota menikahi dengan wanita dari ras yang lebih rendah dan ras asing. Vidumavi sendiri adalah seorang wanita cantik dan mulia, tetapi memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan dengan harapan hidup yang lebih panjang dari Dunedain. Beberapa Dunedain takut keturunannya juga akan berumur pendek dan jatuh dari keagungan raja manusia, dan mereka tidak mau menerima Valakar sebagai tuan mereka. Maka terjadilah pemberontakan di provinsi-provinsi selatan. Setelah kematian Raja Valakar, putranya Eldakar diangkat menjadi raja. Namun, perang saudara yang dikenal sebagai perselisihan kerabat pun dimulai antara pemberontak yang dipimpin oleh Castamir dan pasukan yang setia kepada Raja Eldakar yang baru. Castamir bagaimanapun berhasil menggulingkan Eldakar. Eldakar kembali ke Rovanion dan Castamir menjadi penguasa yang terbukti tidak mampu dan menyebabkan pembusukan sebagian besar kerajaan. Pada tahun 1447, dengan bantuan penunggang kuda dari Rovanion, Eldakar kembali ke Gondor dan berhasil mendapatkan kembali tahtanya. Selama perang saudara ini, kota Osgiliath dikepung dan dibakar oleh para pemberontak. Menara kubah Osgiliath dihancurkan beserta kemegahannya, dan batu palantirnya hilang di perairan sungai Anduin untuk selamanya. Sementara itu, putra-putra Castamir setelah kematian ayahnya melarikan diri ke Umbar dan mendirikan kerajaan mereka sendiri. Mereka akan menjadi musuh bebuyutan Gondor yang akan menyusahkan Gondor selama berabad-abad. Masalah-masalah ini tidak memungkinkan Gondor untuk membantu Arnor.
ketika dikatakan mungkin terbukti sangat penting untuk membendung arus serangan Raja Penyihir. Namun, kedua kerajaan berhasil memulihkan sebagian dari kekuatan mereka sebelumnya. Bahkan, dengan Raja Telemnar yang merupakan Raja ke-26 Gondor merencanakan untuk penaklukan Umbar. Dia mulai melengkapi armada besar untuk mengarungi Haven of Umbar. Tetapi pekerjaan ini segera dihentikan, karena pada tahun 1636 di zaman ketiga, wabah besar, juga dikenal sebagai wabah kegelapan, melanda Middle-earth. Itu adalah wabah mematikan yang menyebar dari timur ke Rhovanion, Gondor, dan Eriador yang akan menjadi masalah berikutnya.